Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farintah, NIM 2018 1011 0311 527 dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas J dengan dosen pengampu Ibu Ifa Hafiza SHMH. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Berikut penjelasan dari saya. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, perseroan terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif, dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Terus surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu adanya fungsi surat berharga. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Dasar hukum surat berharga. Yang pertama yaitu terdapat dalam KUHD, misal terhadap wesel, cek, surat sanggup, promes atas unjuk. Yang kedua yaitu perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Di sini saya akan memberikan macam-macam tentang surat berharga. Yang pertama yaitu adanya wesel. Wesel adalah sebuah surat perintah yang dibuat oleh orang yang memberi kredit kepada Anda dan diperuntukkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dan tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalamnya. Yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat berharga itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Terus yang ketiga yaitu adanya kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditandatangani si penerima, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar. Bisa juga diteken kedua belah pihak untuk memperkuat sisi legalitas. Terus yang keempat yaitu adanya saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Terus yang kelima ada delivery order atau DO, adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa delivery order merupakan surat jalan yang berasal dari para supplier. Terus di sini saya akan menjelaskan pengertian surat yang mempunyai harga. Surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayar sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai surat yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. Surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya, ia masih memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya surat titipan sepeda motor hilang. Yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan nomor bukti kendaraannya atau STNK atau bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB.
Sedangkan pada surat berharga, apabila suratnya itu lepas dari penguasaan pemegangnya, yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mewujudkan hak tagihannya itu. Di sini saya akan memberikan macam-macam contoh dari surat yang mempunyai harga. Yang pertama yaitu KTP. KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki oleh negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Yang kedua yaitu adanya surat izin mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudi kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu adanya akta ijazah. Yang keempat yaitu adanya sertifikat. Sertifikat adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur. Yang kelima ada tiket. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan surat berharga dan surat yang berharga. Yang pertama yaitu surat berharga. Surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Yang kedua yaitu surat berharga sangat mudah untuk dipindah alihkan atau dipindah tangankan. Yang ketiga, surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Yang keempat yaitu adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan tertentu seperti kitab Undang-Undang Hukum Dagang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan keputusan Bank Indonesia. Terus yang surat yang berharga. Yang pertama yaitu surat yang berharga melekat pada suatu hak. Yang kedua, surat yang berharga sukar untuk dialihkan atau dipindah tangankan. Yang ketiga, surat yang berharga bukan merupakan surat atas pengganti. Yang keempat yaitu bentuk surat yang berharga tidak ditentukan. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.